Halo, semangat pagi. Semangat pagi, semangat pagi. Cek suara, cek suara. Siapa yang sudah online? Siapa yang sudah online? Semangat pagi. Sudah 4 orang yang online. Siapa aja ini? Tes, tes. 1, 2, 3. Siapa yang sudah online? Siapa yang sudah online? Semangat pagi. Waalaikumsalam, Mbak Romandona. Mbak Sri Utami dari Singapura. Wah, jauh dari Singapura ini. Mbak Istih Barokah NASA. Waalaikumsalam, Mbak Dwi Ida Hermawati. Tes. 1, 2, 3. Ini saya sekalian pegang HP, baca yang pada komentar ini. Waalaikumsalam, Mbak Romandona. Mbak Eka Christian NASA, semangat pagi, Mbak. Semangat pagi ini. Stokis dari Ungaran ini. Mas Syarfuddin dari Aceh, semangat pagi, Mas. Selamat belajar. Sambil nunggu teman-temannya yang lain ya, kita panggil temennya. Mbak Rumiati Kulon Progo, semangat pagi, Mbak. Mbak Eka Christian NASA, semangat pagi, Mbak. Semangat pagi. Mas Heri Haryanto NASA, semangat pagi, Komandan. Mbak Indri Dita NASA Sidoarjo, semangat pagi. Mas Syarfuddin dari Aceh, semangat pagi, Mas. Selamat belajar. Mas Zainal Effendi, semangat pagi, Paman. Paman, kabare, Paman. Kita panggil temennya. Mas Zainal Effendi. Mbak Rumiati Monrogo, semangat pagi, Mbak. Mbak Ismayanti, semangat pagi. Mas Heri Haryanto, Mas Ruli Endarwati, semangat pagi juga, Mbak.
Mas Zainal Effendi, semangat pagi Paman. Paman, kabare Paman. Mas Zainal Effendi. Double kan Mas, aku sama buka ini Mas Zainal. Sorry, tak matiin. Ya, tes suara, tes 1 2 3. Tes suara nih Mas Zainal. Cobi dipun cek Mas. Mbak Nisa Rahmanasa, selamat pagi Mbak. Mbak Mismawati, selamat pagi. Mbak Dwi Pujiastuti. Kali cek suara nggih, teman-teman, kalau mungkin suaranya kurang jelas atau gimana. Nanti bisa ditulis di komentar biar saya perbaiki. Sudah jelas ya. Tadi double karena saya juga buka HP satunya. Jadi buka HP 2 jadinya suaranya double. Mbak Emma Rosvinasa, jenenge apik banget nih, Mbak Emma Rosvinasa. Semangat pagi Mbak. Mbak Diana Osop, Mbak Nurul Agustina, Mbak Muryanti. Suara sudah jelas ya Mas Zainal. Tadi soalnya saya nyoba suara agak ada suara kurang enak. Nggih, 4 menit lagi ya. Tak buka acaranya. Mbak Eka Andini sudah jelas. Mas Nur Kolil Nasa, Pak Hendrik Susanto, dari Kalimantan. Pak Hendrik, semangat pagi Pak. Kapan ke Jogja lagi Pak? Sitikom Satun, Mbak Sitikom Satun, Mas Heri, Mas Saifuddin, Sampit Kalteng hadir Pak. Ya, semangat pagi Pak. Mbak Ana Sadriana, Stokis NASA, selamat pagi Mbak. Kusnul Khotimah, selamat pagi. Pak Agus Rukmantio, Klaten, Jogja apa Klaten Pak? Semangat pagi Pak. Yohana Nova, Sidoarjo, selamat pagi. Baik teman-teman. Sambil nunggu teman yang lain, kita berharap semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kekuatan untuk menghadapi corona ini. Semoga kita bisa selalu sehat selalu sampai nanti corona berakhir. Ya, itu aja. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa minum NSTM dan Sunpro untuk menjaga kesehatan. Jadi omset ada, poin ada, badan tetap sehat. Jangan lupa ya NSTM sama Sunpro-nya. Jos pokoknya. Lumayan kalau orang bilang di masa pandemi seperti ini, NSTM dan Sunpro senjata rahasianya. Orang butuh sehat juga, untungnya juga gede, 100.000. Ya, sudah 45 orang. Kita mulai ya teman-teman ya. Saya mulai aja materi kali ini. Semangat pagi teman-teman. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya ditugaskan oleh
FKS 513 untuk mengisi kelas TOS malam hari ini. Nah, malam hari ini materinya adalah kata-kata penutup. Kata penutup sebagai kata kunci dalam sebuah presentasi. Nah, tak lupa salam hormat saya untuk komandan-komandan sekalian, terutama untuk komandan kita Bapak Munir Hadi Murtana yang tanpa henti terus membersamai kami, saya, kita semua, sehingga kita sampai hari ini tetap selalu eksis, tetap selalu ngomset, tetap selalu dapat penghasilan dari bisnis NASA. Dan juga untuk upline leader kita semuanya, dan juga kepada sponsor-sponsor upline Bapak itu semuanya yang telah berjasa mengenalkan bisnis NASA ini kepada kita, sehingga sampai hari ini kita tetap ngomset. Salam ngomset. Oke. Baik Bapak Ibu, materi kali ini adalah tentang kata-kata penutup sebagai kata kunci. Apa sih kok kata penutup itu sangat penting gitu loh. Padahal sebenarnya tinggal tutup aja selesai ya sebenarnya nggak seperti itu maksudnya. Jadi gini kita jelaskan sedikit demi sedikit ya. Kata penutup itu sangatlah penting seperti pembuka, kata pembuka. Jadi dalam sebuah presentasi itu biasanya kan ada namanya pembuka, terus isinya, terus penutup. Nah, itu biasanya tuh dilakukan oleh seorang MC. Nah, MC itu kemarin kita sudah belajar gunanya seorang MC, pentingnya sebuah MC atau pentingnya sebuah pembukaan dalam sebuah presentasi. Nah, kemarin sudah kita belajar tentang pembukaan. Bagaimana sebuah pembukaan itu membuat supaya pendengar itu mau mendengarkan gitu loh. Jadi sebuah pembukaan yang bagus itu nanti efek ke belakangnya itu biasanya pendengarnya mereka akan istilahnya mau mendengarkan gitu loh. Tapi kalau di awalnya sudah ambyar, nah biasanya pendengarnya nanti juga akan ogah-ogahan, depannya aja seperti ini, biasanya di tengahnya juga seperti ini gitu. Makanya ini sangat penting. Begitupun juga kata penutup. Kata penutup itu juga sangat penting gitu loh. Jadi semuanya penting, isinya juga penting, kata penutup juga penting. Nah, penutup sebuah presentasi sama pentingnya dengan pembukaan. Jika pembukaan berfungsi untuk menciptakan motivasi mendengarkan isi presentasi, maka penutup itu berperan untuk membuat audiens ingat pesan utama dari sebuah presentasi. Jadi nanti fungsinya adalah untuk mengingatkan gitu. Mereka akan terus mengingat dan melaksanakannya setelah presentasi selesai. Nah, biasanya teman-teman ya, peserta atau ya orang yang mendengarkan presentasi kita itu yang paling mereka ingat itu adalah awal presentasi sama akhir presentasi itu. Apalagi nanti presentasinya kita panjang, bisa 20 menit, 30 menit, bahkan sampai 2 jam. Itu biasanya orang tuh sudah istilahnya mumet duluan gitu loh. Ada yang ngantuk, ada yang sudah tidak fokus dan lain sebagainya. Nah, itulah pentingnya pembuka dan penutup. Nah,
audiens itu akan mudah mengingat sesuatu yang disampaikan paling akhir. Karena apa? Mereka berpikiran, wah sebentar lagi presentasi mau selesai. Nah, jadi, wah, sudah tidak ngantuk lagi. Ya kan? Dengan demikian, fungsi penutupan yang baik sekaligus meyakinkan dalam sebuah presentasi. Nah, dikarenakan kebanyakan kita yang kebanyakan kita untuk teman-teman yang baru itu mengabaikan kata-kata penutup ini. Karena apa? Yaitu tadi, karena grogi, ya kalau bisa secepatnya selesai. Jadi yang harusnya ini kata-kata penutup ini sebagai ujung tombak sebuah presentasi, tapi karena sudah grogi, ya sak cepet-cepete, nggak usah ditutup, yang penting terima kasih selesai. Nah itu yang kadang-kadang dilupakan oleh teman-teman kita yang presenter-presenter yang baru. Nah, tujuan utama sebuah presentasi adalah memberikan informasi atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu, benar nggak? Nah, presentasi itu bukan hanya kita di acara-acara resmi kayak ngisi seminar, itu enggak. Presentasi itu juga one on one juga bisa. Kita ketemu temennya, kita ketemu teman kita kan, nah kita presentasi di situ. Itu namanya presentasi. Kita mempresentasikan sebuah bisnis atau kita mempresentasikan sebuah produk dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu juga namanya sebuah presentasi. Nah, tujuan utama presentasi apa? Memberikan informasi atau membujuk orang untuk melakukan sesuatu. Sesuatu itu bisa nanti gabung ke bisnis NASA, atau sesuatu itu nanti biasanya ya beli produk, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, kita ngomong ini loh produk ini loh, inilah bisnis seperti ini, tapi kalau penutupnya ini tidak bagus, ya hasilnya akan sia-sia. Ini loh bonusnya bagus, ini loh bisnis NASA itu seperti ini, A, B, C, D, D, kita jelaskan semacam-macam. Tapi kalau kita nanti penutupnya tidak bagus, penutupnya tidak closingnya, kalau bahasa gampangnya itu closing statementnya itu tidak bagus, ya hasilnya sia-sia. Nah, lewat penutupan kita nanti akan menegaskan kembali apa sih yang kita omongkan dari tadi gitu. Jadi kita sudah ngomong panjang lebar. Nah, biasanya orang kan karena sudah mendengarkan 10 menit atau 20 menit kita ngomong, terus pusing kepalanya kan. Ini ngomong apa sih? Yang penting tak dengerin aja. Nah, gitu kan. Nah, fungsi dari penutupan tadi apa sebenarnya? Ringkasan gitu. 20 menit kita ngomong tadi, kita ringkas dalam beberapa kata. Jadi, pendengar, audiens, atau orang yang sedang kita ajak ngomong tadi, itu mereka akan ngeh gitu loh. Basa Jawa ini dong gitu loh. Tahu, paham tentang apa yang kita omongkan tadi. Itu ya, maksud ya. Nah, kali ini kita akan bahas ini, kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh seorang presenter pemula. Presenter pemula itu bukan ini ya, saya ulangi lagi ya. Bukan kita ngomong ke banyak orang sebagai pemateri, bukan. Kita ngomong ke satu atau dua orang dalam sebuah forum, atau kita ngomong satu hadap-hadapan sama teman kita, audiens kita, itu namanya juga presentasi. Nah, ini ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh teman-teman pemula. Nah, satu contohnya,
tidak ada penutupan sama sekali. Tidak ada penutupan sama sekali itu contohnya gini. Bisnis NASA ini adalah bisnis yang bla 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 bla. Kita ngomong panjang lebar kali tinggi ya. Nah, kita ngomong selama 10 menit. Kita jelaskan tentang bisnis NASA. Nah, nanti terakhirnya kita nggak nutup, nggak closingnya gini. Nah, beginilah tentang bisnis NASA. Udah, diam. Nah, kira-kira orang yang dengar itu bagaimana kalau kita nggak menutup dengan baik? Ya jawabannya paling kalau kita jawab ini. Nah, sekian informasi dari saya. Terima kasih. Nah, kira-kira pendengarnya tuh mau apa? Oh ya wis kono gek ndang lunga kan gitu. Wis gek ndang meneng kan gitu. Kan nggak mau kan? Nah, itu kesalahan-kesalahannya. Ya karena kita pertama kali ngomong grogi, ya udah. Sekian bisnis NASA. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selesai. Orangnya bingung. Yuk aku kon ngopo gitu. Ya kan? Bener teman-teman? Nah, kalau tidak ada penutup sama sekali, terus aku kon ngopo? Habis kamu ngomong 10 menit itu terus aku tuh suruh ngapain gitu loh. Pertanyaannya tuh. Saya tuh suruh gabung, saya tuh suruh beli, atau saya tuh suruh ngisi formulir, atau saya tuh suruh ngapa gitu. Yang dengar bingung kalau tidak ada closing statement, kata penutup tadi. Nah, itu yang biasanya terjadi biasa yang terjadi di teman-teman yang baru. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, menutup dengan permintaan maaf. Ya, sebenarnya sih tidak 100% salah. Tapi sama kayak yang kesalahan yang pertama tadi. Ini adalah ini ABCD sampai banyak. Ya, kalau saya ngomongnya saya tadi salah, saya minta maaf. Oh ya udah, saya maafkan kan gitu jawabannya. Loh, kita tuh nggak salah kok minta maaf kan gitu kan. Iya kan? Loh, kita kan nggak minta, ada, makanya saya bilang penutup dengan permintaan maaf itu tidak 100% salah. Tapi kurang benar gitu. Ya nanti permintaan maafnya di paling akhir itu boleh. Cuma kan yang kita maksudnya itu closingnya itu loh. Apa yang harus kita omongkan setelah kita presentasi beberapa menit yang tadi. Nah, kalau sudah permintaan maaf ya, kalau banyak salah kata saya minta maaf. Terima kasih. Ya sama aja yang kayak tadi. Ya kesalahan yang pertama tadi. Ya aku kon ngopo. Terus saya mau ngapa? Terus ini kesalahan yang paling fatal. Kesalahan yang ketiga. Penutupan yang tak kunjung tiba. Nah, biasanya ya Bapak Ibu, kita pun pasti juga merasakan ya. Mungkin dulu upline kita, presentasi kita 10 menit, 15 menit. Gimana perasaan kita? Ini orang kok ngomong rampung-rampung gitu loh. Ya kan? Katanya minta waktu 10 menit tapi ini sudah 30 menit kok nggak selesai-selesai. Nah, ini penutupan yang tak kunjung tiba. Ya kan? Presenter berbicara melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. Yaitu tadi, Bapak Ibu, saya minta waktu Bapak Ibu 10 menit untuk menyampaikan sebuah informasi bisnis. Nah, setelah 10 menit, orang kan pasti ngeliat jam. 10 menit kok rampung-rampung. 15 menit sudah nggak rampung-rampung. Lama-lama orang yang dengarkan
ya mumet juga. Nah, itu tidak masuk nanti mana. Apa yang kita informasikan tadi, ya istilahnya yang tadinya sudah masuk sedikit-sedikit jadi bubar. Karena kelamaan. Mintanya 10 menit, ternyata presentasinya 20 menit, 30 menit. Nah, orang kan juga pasti mikir, wah 10 menit itu sebentar. Nah, ternyata udah sampai 50 menit. Banyak seperti itu kan. Ada yang MC itu paling maksimal 5 menit, tapi ternyata ngisinya sampai 2 sampai setengah jam. Sampai 40 menit. Nah, iya pendengarnya mumet. Bener enggak Bapak Ibu? Ya, teman-teman ya. Malah jadi jenuh, bener kata Pak Mas Nur Kolil itu. Malah jadi jenuh. Jadi sebisa mungkin kita disiplin dalam waktu. Kita minta waktu 5 menit atau kita minta waktu 10 menit, ya udah. Sesuai dengan waktu yang kita minta. Atau kalau kita diberikan tugas ngisi materi, umpamanya waktu saya berapa? 1,5 jam. Ya udah, maksimalkan waktu 1,5 jam itu. Karena audiens pasti akan sering lihat waktu. Nah, kalau sudah waktu 1,5 jam, kita ngomong terus tanpa penutup yang tak kunjung tiba, ya udah. Di situ mulai kacau pikirannya dari audiens tadi. Mumet dan ya benar tuh kata Mbak Ayana, mumet. Nah, jadi kita ulangi ya. Tidak ada penutupan sama sekali. Itu kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan. Yang kedua, penutup dengan permintaan maaf. Ini tidak 100% benar ya, tapi kebanyakan seperti itu. Terus yang ketiga, penutupan yang tak kunjung tiba. Nah, itu beberapa kesalahan yang sering terjadi yang dilakukan oleh presenter pemula atau teman-teman yang melakukan presentasi pemula. Nah, penutup presentasi itu sangat penting untuk mencapaikan tujuan Anda dalam berpresentasi. Sebagai seorang presenter, ada 3 fungsi utama penutupan yang perlu Anda sampaikan. Jadi, semangat pagi, Mas Bagus. Jadi, seorang presenter itu dalam sebuah penutupan sebuah presentasi, itu teman-teman harus menyampaikan 3 kata. Maksudnya 3 kata itu, 1 itu merangkum. Jadi dalam sebuah penutupan tadi itu 1 isinya Anda merangkum dari dari awal tadi sampai akhir. Jadi nanti teman-teman rangkum dalam beberapa kalimat. Jadi jangan diulang lagi, tapi dirangkum menjadi beberapa kalimat. Jadi nanti kita sampaikan inti-intinya saja. Jadi kita itu nanti mengingatkan kembali. Jadi dalam penutup sebuah presentasi itu kita mengingatkan kembali apa yang telah kita sampaikan dari awal tadi. Tapi pokok intinya. Ya. Terus yang kedua, ringkas dalam 1 kalimat penting. Nah, kalimat atau kata-kata ini itu yang bisa membuat pendengar kita tadi itu mengingat-ingat presentasi kita. Nah, yang ketiga, buat audiens itu selalu ingat dan segera bertindak. Nah, yang kadang-kadang yang dilupakan oleh teman-teman tadi itu adalah yang ketiga ini. Audiens atau pendengar itu selalu ingat dan segera bertindak. Nah, segera bertindak itu apa? Ya, kalau kita presentasikan sebuah bisnis, ya segera bertindak, segera gabung. Atau kalau kita mempresentasikan atau kita menawarkan sebuah produk, ya
segera bertindak. Jadi mau ambil atau enggak, mau ambil sekarang atau besok. Kalau sekarang ada bonus, kalau besok enggak ada bonus. Nah, itu caranya salah satunya seperti itu. Nah, itu closing statementnya itu seperti itu. Jadi kita sampaikan, umpamanya kita menawarkan Crystal Egg umpamanya. Jadi Bapak Ibu, manfaat Crystal Egg tadi adalah satu, ini dan ini. Nah, kira-kira Bapak Ibu mau beli sekarang apa besok? Kalau besok nggak ada bonus pasta gigi loh. Tapi kalau Bapak Ibu beli sekarang, Bapak Ibu saya kasih pasta gigi 1. Nah, itu namanya closing statement. Nah, pendengar akan ingat-ingat, oh iya ya, oh tak beli sekarang aja lah. Gitu. Nah, ini merangkum, meringkas, dan membuat audiens tadi untuk segera bertindak. Nah, yaitu tadi, kalau tadi kita presentasi bisnis ya segera bergabung. Kalau kita menawarkan sesuatu ya segera beli. Itu fungsi dari penutup sebuah presentasi. Dengan melakukan 3 hal di atas, yaitu tadi merangkum, meringkas, dan membuat audiens untuk selalu ingat untuk bertindak. Dengan melakukan 3 hal di atas, mudah bagi Anda untuk memastikan bahwa tujuan akhir presentasi bisa tercapai. Nah, nanti kan kelihatan audiens itu nanti seperti apa gitu. Kalau mereka tertarik pasti akan nanya. Kalau mereka diam aja, berarti ada beberapa kemungkinan mereka masih belum paham, mereka paham tapi tidak mau, atau yang lain. Nah, setelah kita menyampaikan tiga hal tadi, kita akan tahu, wah ini orangnya tertarik ini, langsung tanya biasanya. Oh iya, kalau gabung berapa ya Pak? Terus nanti saya dapat apa ya Pak? Nah, itu yang nanti kita follow up setelah presentasi. Nah, kalau cuma presentasi satu-satu ya udah langsung kita follow up lagi. Tapi kalau dalam sebuah presentasi 10 orang atau 20 orang, ya nanti kita bilang, baik Pak, nanti kalau Bapak pengen tahu lebih jauh, setelah acara ini saya tutup, nanti Bapak bisa konsultasi langsung dengan saya. Nah, itu closing statement-nya seperti itu. Itu gunanya penutup. Jadi kita bisa tahu orang-orang yang tertarik itu siapa. Belum tentu orang yang diam itu tidak tertarik. Nah, mungkin nanti kita follow up kita follow up lagi. Kalau memang kalau tidak tertarik, ya udah tinggalkan. Tapi biasanya orang kalau diam aja itu bisa tertarik, bisa enggak. Kita follow up, biasanya orang akan keluar. Mau nanya, nah kemarin tuh saya mau nanya itu takuti. Nah, itu baru kita presentasi lagi, kita follow up lagi. Nah, itu pentingnya follow up. Nah, dengan penutupan yang baik, Anda telah membantu audiens untuk memahami apa yang telah kita presentasikan. Juga tindakan apa yang diharapkan dari mereka. Anda juga membantu audiens untuk selalu mengingat presentasi Anda. Nah, benar kan? Penutup tadi itu akan membantu audiens untuk kembali mengingat-ingat apa yang kita sampaikan tadi. Secara ringkas, padat, dan jelas. Ya kan? Nah, ini setelah mendengarkan presentasi selama 30 menit atau 45 menit atau bahkan sampai 2 jam, audiens tentu sudah banyak melupakan apa yang sebelumnya Anda sampaikan. Nah, ini kejadian. Kalau cuma ngomong 10 menit mungkin orang akan bisa fokus. Tapi kalau presentasinya adalah 2 jam, nah 10 menit awal kita melek.
mata nggak ngantuk. Tapi setelah 10 menit biasanya ada yang ngantuk, ada yang mainan HP, keluar masuk ke ruangan. Nah, biasanya seperti itu, bener nggak teman-teman? Ya kan? Nah, fungsi dari perutama itu tadi, kita menjelaskan kembali rangkuman dari apa yang kita omongkan tadi. Jadi, dari 10 menit kita mendengarkan, terus 30 menit atau 1 jam setelahnya kita nggak dengarkan. Ya, itu tadi karena ngantuk, karena dan lain sebagainya. Tapi biasanya kalau sudah mau penutupan, 10 menit setelah 10 menit mau selesai, itu mereka akan melek lagi. Wah, 10 menit lagi selesai. Wah, mereka akan konsentrasi lagi. Karena apa? Sebentar lagi selesai. Nah, mereka akan siap-siap mendengarkan. Nah, itu waktu kita untuk kembali mengingatkan. Kita sampaikan inti-intinya apa yang kita sampaikan tadi. 10 menit sebelum selesai itu adalah saat-saat yang tepat Anda kembali mengingatkan, Anda menyampaikan inti dari apa yang kita presentasikan. Seperti itu. Nah, kalau presentasinya cuma 10 menit ya 2 menit akhir itu adalah saat-saat yang paling krusial. Nah, ya benar, jenuh Pak, ya benar. Cuma mendengarkan selama 1 jam pun jenuh kok, Mbak, bener. Makanya saat-saat paling penting itu 10 menit akhir presentasi. Nah, di situ kita kembali kita berikan inti sarinya presentasi kita tadi. Ya, istrinya kalau kelamaan bisa ngantuk dan jenuh, benar. Untuk itu Anda perlu membantu mereka merangkum kembali apa-apa yang penting, perjelas mana poin utama yang penting dan harus mereka ingat. Nah, di situ 10 menit akhir itu kita kembali memperjelas. Ya, setuju ya teman-teman ya. Karena ini pengalaman kita. Suruh dengerin. Nah, coba siapa yang ikut KDI ngantuk. Ada yang ikut KDI fokus. Nih teman-teman yang ikut KDI fokus nih, kan seharian ya 3 hari 2 malam kita dapat materi, terus istirahat cuma sebentar. Siapa yang nggak ngantuk? Nah, untungnya pemateri itu sudah diajari ilmu ini teman-teman. Jadi walaupun teman-teman tuh selama 2 jam 1,5 jamnya ngantuk, tapi di akhir tahu kalau materinya mau berakhir, itu pemateri itu tahu, wah ini saat yang tepat saya memberikan materi inti gitu. Nah, Yohana Nova saya ketahuan ngantuk toh Mbak. Nah ya itu. Nah, makanya teman-teman pemateri itu pengalaman pribadi ya Mbak Maria Sulistiawan. 2 jam, 1,5 jam ngantuk, setengah jamnya mendengarkan. Mendengarkan pun dibagi 1/4 jam di awal, 1/4 jam di akhir. Nah, saya Pak pernah ngantuk ketika KDI. Nah, nggih Mbak Andri Yanti gitu Mbak. Sama, saya juga dulu ngantuk. Nah, tapi asik tuh. Nah, itulah pentingnya sebuah kata penutup. Nah, itu makanya materinya saya ikut NDO pernah ngantuk. Nah, NDO ngantuk ya toh. Apalagi KDI, Mbak. KDI itu 3 hari 2 malam, ayo. Ora ngantuk ora. KDI fokus ngantuk, ayo kalau ngelihat HP sambil tiduran ngantuk atau Mbak Murni Adinda Nasani. Nah, seperti itu. Nah, lanjut ya. Nah,
Bagaimana cara menutup presentasi? Bagaimana cara menutup presentasi agar berkesan? Nah, ini cara-caranya, ini trik-triknya. Sebenarnya trik-triknya itu gampang. Gampang kalau yang sudah tahu, kalau yang belum tahu ya susah. Nah, caranya gimana teman-teman untuk menutup presentasi? Itu caranya pertama berikan sinyal penutup presentasi. Jadi kalau kita presentasinya cuma satu-satu, biasanya kan cuma 10 menit atau 15 menit. Atau kalau kita presentasi materi 1 jam atau 1,5 jam. Nah, langkah pertama adalah berikan sinyal bahwa kita akan segera menutup presentasi. Coba bayangkan teman-teman, kita kita di pihak pendengar aja. Saya minta waktu 30 menit. Ya, silahkan ngomong. Kita paling kan ngeliat jam terus, ngomong terserah. Orang yang ngomong terserah udah. Setelah 25 menit kita pasti akan mengharapkan rampung, gitu kan? Segera rampung. Nah, setelah 30 menit selesai. Nah, itu sebagai pendengar. Sama kayak kita mendengarkan materi KDI fokus online atau materi-materi yang lain. Waktu 1 jam. Nah, 1 sampai 45 menit ngantuk. Nah, setelah 45 menit ke atas kita nggak ngantuk. Nah, sebenarnya kita bisa memberikan sinyal seperti itu. Umpamanya kita presentasi 1 jam. Nah, nanti menit ke 50 atau waktu kurang 10 menit, kita berikan sinyal bahwa presentasi sebentar lagi akan selesai. Nah, contohnya gimana? Nah, sinyal ini, kata-kata ini itu fungsinya itu memberikan tanda bahwa presentasi kita akan segera berakhir. Contohnya, baik teman-teman sebagai penutup. Nah, biasanya kalau kita mendengar, baik teman-teman sebagai penutup, wah senengnya pol meh rampung kan gitu kan. Baik teman-teman sebagai penutup presentasi malam hari ini. Biasanya 1-2 orang atau 100 orang kalau dengerin tuh, wah sebentar lagi presentasi mau selesai, habis ini saya mau makan, mau minum. Nah, ya sinyalnya itu, maksudnya sinyal itu bukan sinyal HP, tapi kita memberikan memberitahu bahwa sebentar lagi presentasi kita akan. Semangat pagi komandan. Pak Munir, izin ngisi materi Pak. Jadi sinyal tadi itu kita memberikan tanda bahwa sebentar lagi presentasi mau selesai. Nah, biasanya orang langsung melek, kata Mbak si Hapati itu, kita langsung melek, wah presentasi mau selesai. Nah, sebentar lagi selesai, 10 menit lagi mau selesai. Nah, sebagai kata penutup sebelum saya mengakhiri materi kali ini, mari kita ringkas apa yang saya sampaikan tadi. Nah, ini sinyal Bapak Ibu. Nah, biasanya benar teman-teman semua pasti merasakan kalau sudah ada kata-kata sebelum mengakhiri acara ini atau sebagai penutup materi malam hari ini. Nah, itu biasanya audiens itu akan melek, akan kembali sehat, tidak ngantuk lagi. Nah, itu tandanya. Langsung biar moto, wis, kayak dapat semangat lagi. Nah, saat itulah kita segera memberikan inti dari materi yang kita presentasikan tadi. Makanya pahami materi yang kita sampaikan. Dan kita memahami inti dari materi yang kita sampaikan tadi. Yang tadinya kita presentasi 45 menit, jadikan cuma 2 menit.
Selamat pagi Pak Kurniaji. Dari 45 menit kita ringkas jadi 5 menit. Bisa kan? Kita sampaikan inti-intinya saja. Contohnya ya tadi ya baliknya. Sebelum mengakhiri materi kali ini teman-teman, mari kita ringkas materi-materi yang kita sampaikan tadi. Atau karena waktu sudah 8 menit Mas, Mbak. Jadi kristalik tadi itu benar-benar sangat Bapak yang sangat Ibu perlukan. Selain harganya murah, manfaatnya juga luar biasa. Iya. Nah, seperti itu. Itu kalau presentasi produk atau jadi Bapak Ibu, Moreskin ini adalah produk yang sangat bagus. Sudah banyak orang yang memakainya. Terus sudah banyak testimoninya, harganya pun juga terjangkau. Ya kan? Nah, kira-kira Bapak Ibu mau beli kapan? Nah kan? Apa kata-kata terakhir tadi kan yang berkesan. Presentasinya sudah selesai, orangnya sudah siap-siap mendengarkan. Kita masuk di situ. Nah, itu langkah pertama, berikan sinyal penutup. Berikan sinyal penutup acara. Nah, itu yang pertama. Biasanya bagian ini adalah bagian yang paling disukai audiens. Mereka yang tadinya terkantuk-kantuk mendadak bangun dan segar kembali, ya kan? Dan saat itulah sebenarnya mereka butuh informasi yang singkat, padat, dan jelas. Nah, menit-menit akhir itu adalah saat yang tepat untuk kita memberikan sebuah presentasi. Jadi 45 menit, umpamanya kita presentasi 1 jam ya. 45 menit yang di depan tadi itu sebenarnya mereka ngantuk, antara sadar dan tiada. Ngantuk. Nah, tapi setelah kurang 10 menit, nah itulah saat yang tepat. Yang kedua, langkah kedua adalah memberikan sinyal, yang kedua memberikan ringkasan. Setelah memberikan sinyal penutup, Anda bisa meringkas poin-poin presentasi yang sudah Anda sampaikan sebelumnya. Nah, ini langkah yang kedua, kita menyampaikan. Jangan menambahkan poin baru lagi di bagian ini. Jadi, jangan menambah materi yang lain. Namanya penutup, ya udah, materi yang tadi, jangan tambahin materi-materi yang lain karena itu akan lebih membosankan lagi. Sudah seneng mau selesai, ternyata tambah materi lagi, ya tambah mumet teman-teman. Ya, jadi kalau bisa sebentar lagi saya mau menutup acara, ya udah tutup, jangan tambah materi lagi. Jangan menambahkan poin baru atau materi lagi di bagian penutup ini. Hal ini akan membuat presentasi Anda menjadi berputar-putar dan mengecewakan audiens yang sudah siap-siap mau pulang. Antara sadar dan tidak sadar. Ya, seperti itu, Mbak. Ya. Makanya seperti kata Pak Komandan, Pak Munir, ini di luar konteks dulu ya. Kan tadi saya bilang kan, dalam materi itu umpamanya materinya 1 jam, 45 menit kita ngantuk, 15 menit ke belakang kita sadar lagi. Nah, makanya kenapa kalau kita pengen menguasai sebuah materi, nah putarlah berulang-ulang. Putarlah berulang-ulang 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 10 kali. Baru materi itu benar-benar Anda kuasai, benar-benar teman kuasai. Karena apa? Ya itu tadi. Kita tidak bisa langsung menguasai 1 jam. Kita melihat, kita mendengarkan selama 1 jam full, itu belum tentu kita bisa konsentrasi. Tapi dengan berulang-ulang, mungkin
yang pertama 10 menit yang pertama itu masih konsentrasi. Besoknya yang konsentrasinya menit ke 10 sampai ke 20 dan seterusnya. Nah, makanya kenapa kita perlu mengulang-ulang materi itu tadi, ya itu tadi, supaya kita materinya masuk. Nah, itu memberikan ringkasan. Makanya kenapa di penutupan sebuah presentasi kita harus memberikan ringkasan, poin-poin, dipermudah. Yang tadinya 45 menit jadi 5 menit. Nah, seperti itu maksud saya. Terus tadi yang langkah pertama memberikan sinyal, langkah kedua memberikan ringkasan, langkah ketiga adalah power closing. Nah, power closing itu juga kalau bahasa kerennya closing statement. Closing statement. Nah, ini adalah bagian penutupan yang berfungsi untuk memberikan kesan yang mendalam bagi seorang audiens, seorang pendengar. Oleh karena itu, pastikan Anda menutupnya dengan kuat, dengan semangat. Latih dan lafalkan bagian ini sehingga Anda bisa melakukannya dengan baik. Nah, ini karena ini penting, teman-teman harus belajar di akhir ini, di penutupan ini. Karena yang paling penting di sini. Nah, beberapa teknik yang digunakan untuk melakukan power closing atau closing statement. Nah, 1. Menggunakan kutipan. Nah, kutipan apa, Pak? Kutipan banyak sekali. Bisa kutipan kata-kata dari Upland. Contohnya, jangan lupa tetap semangat, atau kata Pak Munir. Nah, jadi teman-teman, saya selalu ingat pesan dari Pak Komandan bahwa sesuatu yang diulang itu akan menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan itu akan akan membentuk diri kita. Nah, kata-kata seperti itu loh maksudnya. Yaitu kita memberikan kutipan-kutipan, bisa dari kutipan kayak kutipan Albert Einstein. Tapi kalau kita di NASA ya kutipan-kutipan dari Upland. Dari Upland itu ya bisa Pak Ali, bisa Pak Ardi. Jadi kata-kata yang teman-teman ingat, atau teman-teman kata-kata yang memberikan sebuah motivasi gitu, kutipan-kutipan. Nah, itu bagus untuk disampaikan di akhir sebuah presentasi. Atau yang kedua, tadi kan menggunakan kutipan ya, kutipan-kutipan dari Upland. Terus yang kedua, menggunakan cerita. Nah, cerita itu apa, Pak? Cerita apa? Nah, menggunakan cerita itu adalah yang sering, yang banyak dilakukan oleh teman-teman semuanya. Cerita itu apa? Ya cerita tentang diri kita. Cerita yang bisa menggugah emosi dari audiens. Nah, contohnya ya cerita itu. Jadi teman-teman, saya jadi ingat 5 tahun yang lalu saya seperti teman-teman semua. Saya adalah orang biasa-biasa aja. Tetapi setelah saya ikut bisnis NASA ini, saya selalu nempel Upland, saya selalu konsultasi ke Upland, saya berjuang sekuat tenaga demi anak saya, demi istri saya, demi keluarga saya. Maka setelah saya berjuang selama 3 tahun, saya bisa mendapatkan semuanya. Nah, itu cerita. Sama saya seperti Bapak Ibu semuanya. Saya seperti Bapak Ibu semua. Saya tidak punya apa-apa. Dulu untuk makan aja saya sulit. Nah, itu kata penutupan dengan kata-kata seperti itu biasanya orang akan tergugah.
Iya ya, saya tuh juga makannya sulit. Oh iya ya, dia aja apa namanya nggak sekolah aja, lulusan SD aja bisa seperti itu. Kenapa saya nggak bisa? Nah, itu dengan cerita. Jadi ceritakan sesuatu yang bisa menggugah emosi audiens. Nah, dengan bercerita seperti tadi, itu audiens akan, karena mereka sudah tidak ngantuk, ya kan, mereka akan mendengarkan, dan disitulah mereka akan klik, disitulah mereka akan masuk. Nah, memberikan contoh dari pengalaman pribadi, nah seperti itu Mbak Maria Sulisdawan. Kita cerita pengalaman pribadi, tapi jangan lama-lama, cukup 2 atau 3 menit aja, karena kita penutup, bukan materi. Nah, kalau penutup itu juga seringkas-ringkasnya, sepadat-padatnya, sejelas-jelasnya. Seperti itu. Itu ya. Satu tadi menggunakan kutipan, yang kedua menggunakan cerita. Yang ketiga adalah memberikan call to action. Nah, kalau bahasa kerennya itu call to action. Istilahnya itu Anda harus menyampaikan call to action, yaitu tindakan apa yang harus dilakukan. Kutipan menggunakan cerita. Nah, call to action. Call to action itu seperti yang saya contohnya itu yaitu tadi. Setelah presentasi, setelah kita ngomong banyak, terus kalau tidak kita tutup, itu audiens bingung, terus aku mau ngapain? Ya kan? Nah, itulah gunanya call to action tadi. Apa yang harus kita lakukan? Apa tindakan yang harus kita lakukan? Nah, itu namanya call to action. Apa yang harus kita lakukan? Action apa yang harus dilakukan oleh audiens setelah mendengarkan presentasi kita? Ya kan? Setelah presentasi panjang lebar kali tinggi, terus kita menyampaikan cerita, kita menyampaikan kutipan, terus yang terakhir, apa yang harus dilakukan oleh audiens? Apa tindakan yang harus dilakukan? Contohnya, setelah presentasi, mereka akan nanya, terus kita suruh ngapain? Setelah mendapat informasi ini, terus saya harus bagaimana? Kan biasanya peserta audiens seperti itu. Terus presentasi ini apa hubungannya dengan saya? Nah, itu kan kata-kata yang mereka ucapkan dalam hati. Enggak, sebenarnya jarang sih harus mereka katakan. Tapi habis ini terus saya harus ngapain? Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan itu, teman-teman, dan Anda akan mencapai tujuan presentasi dengan baik. Nah, call to action itu caranya seperti ini. Call to action itu adalah sebuah seruan dari Anda sebagai seorang presenter untuk melakukan atau mengajak melakukan sesuatu tindakan. Tindakan apa? Yaitu tindakan yang kita inginkan. Contohnya, ya kalau setelah Anda mendengarkan presentasi tentang bisnis, tindakannya apa? Isi formulir. Nah, tadi Bapak Ibu, saya mengutip kata-kata upline saya bahwa ini, terus cerita pengalaman pribadi. Nah, selanjutnya apa? Baik, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu berkenan, silahkan hubungi orang yang mengundang Anda ke sini, atau silahkan jika Bapak Ibu masih ada yang ragu atau pengen ditanyakan, silahkan tanya saya setelah acara ini selesai. Atau jika teman-teman tertarik tentang bisnis ini, silahkan isi formulir atau silahkan bergabung dengan kami. Nah, itu kata-kata atau tindakan-tindakan. Kalau kita menawarkan sebuah call to action, betul. Kalau kita menawarkan sebuah produk, ya itu tadi.
apa yang kita inginkan. Call to action-nya itu apa? Ya, kira-kira setelah Bapak Ibu mendengar apa presentasi saya tadi, kira-kira mau beli kapan? Kan gitu. Nah, kita jelaskan panjang lebar kali tinggi, kita jelaskan banyak, kalau terus nggak ada call to action-nya, ya rugi kita. Jadi ya itu tadi. Kristalik ada ini. Nah, kira-kira Bapak Ibu mau beli kapan? Mau beli sekarang atau besok? Kalau beli sekarang dapat pasta gigi 1. Kalau besok nggak dapat pasta gigi. Enak sekarang kan? Nah, ini namanya call to action. Jadi apa yang harus dilakukan oleh pendengar kita tadi? Nah, itu jangan sampai dilupakan. Kalau dilupakan ya sia-sia kita ngomong dari tadi, ngomongin tentang apa namanya, tentang Crystal Egg, kita ngomongin tentang kesehatan. Kalau nggak ada call to action ya rugi, ya kan? Nah, sebenarnya apa namanya, materinya itu aja. Jadi teman-teman, kita ulang lagi ya dari awal tadi. Caranya apa? 1, waktu kita menutup ya, berikan sinyal. Jadi sebuah presentasi yang bagus itu awal, pembukaan, isi, dan penutup. Nah, untuk mendapatkan sebuah presentasi yang bagus, itu penutupnya juga bagus. Caranya gimana? Cara membuat penutup yang bagus, 1, kasih pilihan, modong ya Pak? Ya, Nur Afni. Ya toh Mbak, pilihannya sekarang atau besok. Ya jangan mau beli, jadi mau beli atau tidak? Ya tidak jawabannya. Ya kan? Jadi yang call to action-nya tadi, mau beli atau tidak? Tidak. Ya kan? Tapi kalau coba jawab pertanyaannya, mau beli sekarang atau besok? Mau beli Crystal Egg atau mau beli Rosvi? Nah, iya eman-eman kalau tidak kita seperti itu. Mau beli pasta gigi atau mau beli Crystal Egg? Nah, atau kalau mau beli Crystal Egg tak bonusin pasta gigi. Nah, seperti itu call to action. Jadi pilihannya itu yang menguntungkan kita semua. Mau gabung sekarang atau besok? Mau gabung hari ini atau mau gabung minggu depan? Nah, itu kan pilihannya kan menguntungkan kita semua. Tapi coba teman-teman, coba kalau nanya, mau gabung atau tidak? Jawabannya tidak. Pasti jawabannya tidak. Ya. Call to action itu inti dari presentasi ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu mau beli kapan? Wah, kan kita memberi pertanyaan lah, kira-kira mau beli kapan? Ya saya tak pikir-pikir dulu. Nah, kira-kira saya mau nelpon lagi kapan? Sekarang apa besok? Ya besok saya tak nelpon. Ya besok jam berapa? Kejar terus. Sampai mereka bilang, oh ya, besok jam 10 telepon saya lagi, itu saya beli. Nah, beli sekarang dapat bonus, besok nggak ada bonus loh. Nah, memberikan pilihan yang keduanya membeli produk. Nah ya seperti itu Mbak, betul, cocok. Itu kalau kita presentasi produk. Nah kalau presentasi bisnis ya sebenarnya sama aja. Mau gabung sekarang atau besok? Kalau gabung sekarang tak bonusin pasta gigi 1. Nah, kalau gabung sekarang ini ada starter kitnya. Kalau gabung besok, starter kitnya nanti seminggu lagi. Karena saya starter kitnya tinggal 1. Nah, padahal starter kit di rumah ada 5. Nah, pura-puranya.
Itu kan kayak call to action-nya seperti itu. Itu. Iya, seperti itu, Mbak Cahaya Fajar. Jangan berikan kata tidak pada pilihan, betul. Karena kalau kita memberikan kata tidak, orang pasti milihnya yang tidak. Nah, jadi berikan kata-kata yang semua menguntungkan kita. Itu. Saya ulang lagi ya, teman-teman ya. Langkah-langkah langkah-langkah penutup sebuah presentasi bisnis atau presentasi sebuah menawarkan produk ya. Caranya 1, berikan sinyal bahwa sebentar lagi presentasi kita akan selesai. Entah itu nanti 2 menit sebelum selesai, atau 5 menit sebelum selesai, atau 10 menit sebelum selesai. Berikan sinyal. Contohnya sebagai penutup atau sebelum mengakhiri presentasi kali ini, ya itu nanti kita sambil belajar ya, teman-teman sambil belajar. Itu nanti kata-katanya juga macam-macam. Kalau sama temennya, itu mungkin Mbak atau Bu, karena ini waktu sudah agak malam, padahal baru jam 7 kan, karena waktu juga malam dan saya sebentar lagi mau ke rumah teman saya. Nah, izinkan saya menyampaikan bahwa NSTM itu sangat penting buat ibu semua. Fungsinya untuk kesehatan, ini dan sebagainya. Nah, kira-kira sebelum saya pulang, kira-kira ibu mau beli sekarang apa besok? Kalau sekarang harganya 250, Bu. Tapi kalau besok harganya naik jadi 275. Itu contohnya. Atau kalau ibu beli sekarang, Bu, harganya 250, nanti saya kasih bonus pasta gigi, Bu. Tapi kalau besok nggak dapat pasta giginya, Bu. Ini pasta giginya enak loh, Bu. Ini harganya 25.000, berarti ibu untung. Nah, caranya seperti itu. Nah, itu berikan sinyal penutup. Nah, kata-katanya nanti bisa dipelajari lagi. Yang kedua, berikan ringkasan. Ya, kayak tadi kita menjelaskan ringkasan-ringkasan tadi. Selamat pagi Pak Kiano. Nah, berikan ringkasan. Jadi materi tadi yang banyak tadi kita ringkas dalam beberapa kata. Ya, maksudnya teman-teman ya. Langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga adalah power closing. Power closing itu ya 1, memberikan kutipan. Kutipan itu ya banyak sekali. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan kutipan-kutipan yang mendukung presentasi kita tadi. Bisa menggunakan kutipan dari orang-orang terkenal atau kutipan-kutipan dari, kalau bisnis ya upline kita. Kata Pak Moh Asanto Ali, beliau mengatakan bahwa ini. Nah, seperti itu menggunakan kutipan. Terus gunakan sebuah cerita yang menggugah emosi audiens. Biasanya cerita-cerita tentang pengalaman pribadi kita. Nah, itu biasanya yang akan mengena, yang audiens akan masuk itu di situ. Terus yang ketiga, call to action. Yang asik itu yang call to action itu tadi. Mana? Mau beli sekarang apa besok? besok tagih ya kan? Seperti itu teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Sebagai penutup, kira-kira
ada yang mau ditanyakan atau tidak. Kita kasih waktu 10 menit. Monggo yang mau tanya-tanya. Saya tak pinter hitung-hitungan yo dan yo hitung-hitungan yo enggak yo kudu pinter sih Mbak. Ya contohnya ini Mbak Maria Sulustiawan pinter hitung-hitungan yo dan yo. Jadi gini umpamanya kayak kita jualan Crystal Egg. Crystal Egg harganya 200.000. Ya kita jualnya jangan 200.000, 220.000 umpamanya gitu. Nah 20.000-nya apa? PGN. Kalau sekarang beli sekarang 220.000 bonus PGN. Nah, biasanya ibu-ibu tuh kalau dengar kata bonus langsung terbelalak. Oleh bonus 20.000. Nah gitu. Ya kan? Ya bener ya hitung-hitungan sebenarnya. Ya sebenarnya itu harusnya mereka kan belinya beli dua, mereka kita paksa beli dua. Crystal Egg dan PGN harganya 220.000. Makanya jual itu jangan harga standar, naikkan sedikit. Kalau nanti suatu saat mereka nawar, kita nggak rugi. Harganya berapa? NSTM harganya berapa? 275. Free ongkos kirim. Wah, ibu-ibu kalau dengar free ongkos kirim, wah seneng free ongkos kirim. Padahal harganya 250.000, 25.000-nya ongkos kirim yang mereka yang nanggung. Gitu. Monggo ada yang ditanyakan. Semangat pagi Mbak. Langsung semangat dan kalau dengar bonus ya biasanya ibu-ibu seperti itu. Jadi salah satu gimana caranya prospek orang mau join tapi masih mikir-mikir calon membernya. Caranya prospek orang mau join tapi masih mikir calon member. Maksudnya calon membernya gimana? Masih mikir gabung atau gimana? Harganya sudah termasuk ongkos kirim. Iya, ya itu sebenarnya tuh permainan kata-kata kok, Mbak. Permainan kata-kata. Harga 275.000 free ongkos kirim. Padahal sebenarnya ongkos kirim. Orang akan lebih memilih free ongkos kirim daripada plus ongkos kirim. Harga 250.000 plus ongkos kirim sama 275.000 free ongkos kirim. Mereka akan lebih memilih yang free ongkos kirim. Bilang begitu boleh ya dan menambah harga untuk ongkir? Boleh. Setahu saya boleh, Mbak. Karena di pasaran itu di luar sana teman-teman tuh jualnya banyak yang di atas harga standar NASA. Jadi kayak Crystal Egg itu jualnya 250. Crystal Egg ada yang jual 275. Ada temen itu Glio, tahu Glio ya? Glio itu harganya kalau nggak salah 35.000. Glio itu harganya kalau nggak salah 35.000. Temen jual 80.000. Yo payu, ya laku. Nggak masalah sebenarnya. Bilang begitu boleh. Jadi kita include-kan ongkos kirim. Jadi harga plus ongkos kirim nanti kita bilangnya free ongkos kirim. Itu boleh, nggak masalah. Yang penting itu yang tidak boleh itu apa? Dijual harga di bawah harga konsumen. Nah, itu yang tidak boleh. Itu menyalahi kode etik. Nah, bagaimana kita menanggapi pertanyaan audiens di akhir acara yang agak melenceng dari materi? Apakah kita harus menambah materi untuk menjelaskan atau tidak? Nah, dalam sebuah presentasi ya Mbak, kalau sudah ditutup, itu kita tutup dulu. Jangan ditambah materi.
Nah, nanti kalau presentasi sudah kita tutup, itu kita mempersilahkan. Jadi teman-teman, ini ada ini acara sudah saya tutup, materi sudah selesai. Bagi teman-teman yang ada keperluan bisa meninggalkan acara. Tapi ini ada pertanyaan seperti ini. Nah, jadi nanti pendengar itu kita kasih pendengar itu boleh meninggalkan acara atau boleh mendengarkan. Yang penting kita tutup dulu. Kita tutup dulu, materi selesai, baru kita jawab pertanyaan tadi. Nah, kalau belum kita tutup tapi kita tambah materi lagi, ya itu nanti kayak yang tadi, kesalahan tadi. Penutupan tapi nggak ditutup-tutup. Jadi melebar. Materinya jadi melebar. Nah, jadi yang paling bagus tutup dulu. Nah, kalau sudah ditutup baru kita jelaskan ke orang yang nanya tadi. Bisa sekalian didengarkan semuanya, kita di depan kita ngomong bareng-bareng lagi, atau secara personal. Orang yang tanya tadi kita jawab secara personal, itu juga bisa. Itu ya Mbak Maria. Pandai mengambil angka ya, dan ya itu trik-trik Mbak, itu trik-trik. Itu trik-trik yang banyak digunakan teman-teman. Masih mikir gabung. Nah, Mbak Fatihah. Orang masih mikir bergabung, berarti informasinya masih kurang. Apa yang kita sampaikan masih kurang. Mereka belum paham 100% tentang apa yang kita sampaikan. Mereka masih mikir, mereka masih takut atau ragu bergabung. Itu biasanya karena mereka masih memikirkan kendala. Nanti setelah aku gabung, jangan-jangan. Nanti setelah gabung, gek, jangan-jangan. Nah, gali lagi, apa sih sebenarnya yang mereka inginkan? Apa sih kendalanya, gitu loh Mbak. Nah, kalau mereka tuh kendalanya sudah bisa kita urai, kendalanya sudah bisa kita masalahnya bisa kita atasi, itu yakin pasti mereka gabung. Tapi setelah kita urai, kita kasih penjelasan lagi, kita kasih kita jelaskan panjang kali lebar lagi, kita jelaskan macam-macam, dan mereka masih ragu-ragu, tinggalkan dulu. Masih banyak di luar sana yang masih membutuhkan informasi dari kita. Nah, nanti suatu saat kalau mereka ya sebelum meninggalkan, nanti kalau pengen gabung jangan lupa ke saya ya. Nah, gitu. Sementara kita tinggalkan dulu aja. Tapi yang penting kita sudah benar-benar ngasih penjelasan yang penjelasan yang sedetail-detailnya supaya mereka paham. Kalau nggak paham ya tinggalkan. Kita nggak perlu ngurusin mereka dulu. Kita ngurusin yang lain dulu. Seperti itu. Gitu ya Mbak Fatihah. Alhamdulillah closing NCX ke konsumen karena efek Bapak Komandan ngasih contoh NCX malam ini. Wah, mana bonusnya Mbak Eka? Cocok Mbak Eka. Ya, dan itu milih free padahal itu permainan kata-kata. Ya, seperti itu Mbak. Nih, betul, dan saya juga sering jual di atas harga kantor. Nah, Mbak Murni Adinda Nasa itu. Nah, nggak masalah sebenarnya jual harga di atas kantor, Mbak. Karena apa? Perhitungan kita itu kan, kalau kita jauh dari kantor, kita beli kan pasti pakai ongkos kirim, ya kan? Kita pakai ongkos kirim, kita perlu packing, kita beli lakban kan juga bayar kalau kita kirim. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Yang paling banyak itu memang ongkos kirimnya. Nah, saya jual Greenstar 75.000. Oh, itu
Green Star harga 50.000 dijual 75.000. Boleh, silahkan. Untung gede nggak masalah. Yang penting kita nggak nggak jual ya keterlaluan lah. Mosok yuk Green Star harganya 500.000. Nah itu nggak boleh. 75.000 itu masih standar bagi saya. Harga Green Star 50.000 jual 75 itu masih standar lah. Nggak masalah itu. Terima kasih jawabannya, sama-sama Mbak Fatia. Terima kasih jawabannya dan just tenang, siap praktek untuk presentasi ke calon konsumen. Nggih. Baik teman-teman, sudah ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa tulis di komentar. Nanti saya sebisa mungkin nanti saya jawab pertanyaan-pertanyaannya. Baik teman-teman, materi malam ini saya cukupkan sekian. Tadi sudah saya bahas dulu ya penutupannya. Saya cukupkan sekian. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan tulis di komentar. Nanti akan saya jawab. Yang penting dipraktekkan. Jadi ilmu itu sekali dipelajari tidak akan langsung berhasil, tapi perlu berkali-kali supaya kita mahir. Nah, jadi presentasi itu harus selalu kita latih. Nah, kalau kita sudah terbiasa presentasi, kita terbiasa ngomong, itu akan menjadi sebuah kebiasaan, dan sebuah kebiasaan itu yang akan mensukseskan kita nanti. Itu ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan materi saya malam ini dari tadi jam 7:30 sampai ini bentar lagi jam 9. Semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya teman-teman ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa minum NSTM dan sampo. PV gede, untung gede, ya kan. Jualnya gampang. Nah, kalau kita minum sehat, dan semoga kita selalu dijauhkan dari pandemi COVID ini. Nah, sukses selalu untuk teman-teman. Tetap semangat, tetap ngomset, dan semangat pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman.